Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni Darmawan dengan NIM 19220231 dari Program Studi Sistem Informasi Kampus BSI Cikarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Unauthorized Access to Computer System, Analisis Serangan Ransomware dan Strategi Pencegahan di PT Fajar Surya BCSA Tbk. Penelitian ini menganalisis kasus nyata serangan ransomware yang terjadi di salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia, serta merumuskan strategi pencegahan yang komprehensif untuk menghadapi ancaman serupa di masa mendatang. Baik, untuk memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan untuk latar belakang penelitiannya. Jadi di era revolusi industri 4.0 saat ini, digitalisasi manufaktur telah membawa efisiensi yang luar biasa. Namun di sisi lain juga membuka celah bagi ancaman cybercrime yang semakin kompleks. Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling merusak adalah ransomware, yang merupakan bentuk unauthorized access paling berbahaya yang saat ini. Jika kita lihat kasus-kasus nasional pada tahun 2024, terjadi serangan ransomware terhadap PDN atau Pusat Data Nasional dengan tuntutan tebusan mencapai 8 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia juga mengalami serangan serupa yang mengekspos 15 juta data nasabah. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini bagi instruktur kritis kita. Eh, berdasar- Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana modus operandi serangan ransomware melalui email phishing di PT Fajar Surya BCA Tbk. Yang kedua, apa dampak operasional dan finansial yang ditimbulkan dari serangan ini? Dan yang ketiga, bagaimana strategi pencegahan komprehensif yang efektif untuk menghadapi ancaman serupa? Oke, untuk profil PT Fajar Surya BCSA. Sekarang kita masuk ke studi kasus di PT Fajar Surya BCSA. PT Fajar Surya BCSA adalah perusahaan manufaktur pulp and paper yang memiliki infrastruktur IT yang cukup kompleks. Jadi mereka mengoperasikan 6 paper machine total yang terintegrasi dalam satu jaringan. Dengan total sekitar 1.000 lebih unit komputer yang tersebar di berbagai departemen, mulai dari produksi, quality control, maintenance, hingga administrasi. Pada pertengahan tahun 2024, tepatnya periode Juli hingga September, perusahaan ini mengalami serangan ransomware. Berdasarkan analisis dan observasi lapangan, serangan ini diduga kuat dimulai dari phishing email yang diterima oleh salah satu karyawan. Dampak yang ditimbulkan ini cukup signifikan ya. Lebih dari 50 komputer di berbagai departemen terinfeksi dan datanya terenkripsi. Yang menarik dari kasus ini adalah email phishing bukanlah kejadian yang jarang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai departemen secara rutin menerima email-email mencurigakan. Namun tidak semua karyawan memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali dan merespon ancaman tersebut. Kita lanjut ke kronologi serangan. Ada tiga tahap kronologi dari serangan ransomware ini. Yang pertama adalah initial access, yang kedua lateral movement, dan yang ketiga encryption. Tahap pertama adalah initial access. Email phishing diterima oleh salah satu karyawan. Email ini dirancang sangat meyakinkan, menyerupai komunikasi resmi dari internal perusahaan. Ketika karyawan mengklik link tersebut dan membuka lampiran berbahaya dalam email tersebut, ransomware berhasil masuk ke dalam sistem. Lalu tahap kedua adalah lateral movement. Ini adalah tahap yang paling berbahaya karena jaringan di perusahaan nggak disegmentasi dengan baik. Jadi ransomware dapat dengan mudah menyebar secara horizontal ke komputer-komputer lain yang terhubung dalam jaringan yang sama. Proses ini terjadi secara kedap atau silent tanpa terdeteksi oleh sistem antivirus yang ada pada saat itu.
Jadi dalam waktu yang cukup singkat, mungkin 1 atau 2 hari itu, lebih dari 50 komputer di beberapa departemen terinfeksi. Dan tahap ketiga adalah encryption. Data-data penting di komputer yang terinfeksi dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi yang sangat kuat. Deteksi baru terjadi ketika karyawan melaporkan mereka tidak bisa membuka file-file penting dan muncul ransomnet di komputer mereka. Jadi pada tahap ini damage yang ditimbulkan sudah sangat signifikan. Jadi inilah yang membuat serangan ransomware sangat berbahaya, prosesnya sangat cepat, cukup silent dan dampaknya masif ke perusahaan. Oke, untuk dampak serangannya di sisi operasional, proses recovery untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal itu memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi selama periode ini, tim IT harus melakukan instalasi ulang sistem pada lebih dari 50 komputer yang terinfeksi. Proses ini tentu saja berdampak pada produktivitas karyawan dan berpotensi mengganggu target produksi perusahaan. Sementara dari sisi finansial, dampaknya sangat substansial. Investasi utama yang harus dikeluarkan adalah implementasi Sophos hardware firewall senilai 2 miliar sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Ini belum termasuk biaya biaya operasional tambahan ya, seperti overtime IT dan konsultan IT. Lalu ada kehilangan data yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya dan juga reputasi perusahaan di mata stakeholder. Oke, lanjut untuk analisis faktor kerentanan. Jadi kerentanan teknis ada 3 dan kerentanan human factor ada 3. Untuk kerentanan teknis ada beberapa kelemahan. Sistem antivirus yang digunakan masih standar dan kurang memadai untuk mendeteksi varian ransomware yang modern. Dan juga network segmentation kurang optimal. Artinya komputer di berbagai departemen dapat berkomunikasi langsung tanpa ada pembatasan yang ketat, sehingga memudahkan penyebaran malware. Dan yang kritis, backup data masih tersimpan secara online dalam jaringan yang sama, sehingga berpotensi untuk terenkripsi oleh ransomware. Namun yang paling krusial, dan ini adalah akar masalahnya adalah faktor human-nya atau faktor manusianya. Jadi security awareness di antara karyawan itu nggak merata. Tidak semua karyawan memahami cara mengenali email phishing. Jadi kondisi ini tuh menciptakan apa yang kita sebut sebagai weakest link dalam rantai keamanan siber organisasi. Fakta di lapangan sangat jelas, beberapa karyawan yang aware langsung menghapus dan melaporkan email mencurigakan ke tim IT. Tapi banyak juga karyawan yang kurang paham atau tidak memiliki pemahaman. Hanya dibutuhkan satu karyawan yang kurang aware untuk mengklik email phishing dan serangan pun dimulai. Ini memvalidasi yang sering dikatakan dalam literatur cyber security. You are only as strong as your weakest link. Dalam banyak kasus, weakest link itu adalah manusia atau human-nya. Lalu untuk strategi pencegahannya ada 4 pilar dengan yang pertama adalah network security, yang kedua ada endpoint protection, yang ketiga access control, yang keempat ada backup strategy. Ya, pilar pertama adalah network security. Jadi investasi Sophos hardware firewall ini adalah langkah yang tepat, yang fundamental. Firewall ini harus dilengkapi dengan IDS dan IPS untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Yang tidak kalah penting adalah network segmentation. Jadi memisahkan jaringan produksi dari jaringan administratif. Jadi misalnya satu segmen terinfeksi, malware nggak mudah menyebar ke segmen lain.
Untuk regular security audit juga perlu dilakukan untuk memastikan kontrol keamanan tetap efektif. Lalu untuk pilar kedua adalah endpoint protection. Kita perlu upgrade dari antivirus tradisional ke solusi EDR atau Endpoint Detection and Response yang menggunakan behavior based detection dan machine learning untuk mendeteksi ancaman baru. Pilar ketiga adalah access control, multi-factor authentication atau MFA wajib diimplementasikan untuk akses ke sistem yang kritis. Terapkan prinsip least privilege access. Setiap user hanya diberi akses minimal yang dibutuhkan untuk pekerjaannya dan tentu saja strong password policy yang strict. Dan pilar keempat yang sangat krusial adalah backup strategi. Jadi kita harus mengikuti prinsip backup 321, yaitu salinan data disimpan di dua media yang berbeda, dan satu salinan harus offline atau air gap terpisah dari jaringan utama. Jadi ini sangat penting karena backup yang tersimpan online itu bisa ikut terenkripsi oleh ransomware. Backup juga harus immutable, jadi tidak bisa diubah atau dihapus selama periode retensi tertentu. Dan harus rutin dites untuk memastikan data bisa di-restore dengan sukses. Jadi keempat pilar ini harus bekerja sama sebagai defense in depth, pertahanan berlapis yang saling memperkuat. Jadi untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya serangan ransomware yang terjadi di PT Fajar Surya Wisesa Tbk adalah bentuk unauthorized access yang memanfaatkan email phishing sebagai vektor serangan utama. Faktor kerentanan utama yang menjadi akar masalah adalah human factor, security awareness yang tidak merata di seluruh karyawan, yang menciptakan weakest link dalam pertahanan siber organisasi. Dampak yang dibutuhkan sangat besar, 3 bulan waktu recovery, investasi 2 miliar untuk perbaikan sistem keamanan, lalu ada cost tambahan. Ini menunjukkan bahwa cost of recovery itu jauh lebih mahal dibandingkan cost of prevention atau pencegahan. Dan strategi pencegahannya efektif memerlukan 4 pilar yang terintegrasi tadi: network security, endpoint protection, access control, dan backup strategi yang robust. Untuk saran pertama, eh, PT Fajar Surya Besa sendiri prioritaskan security awareness training untuk seluruh karyawan. Investasi pada awareness sama pentingnya dengan investasi pada teknologi. Lalu yang kedua, industri manufaktur di Indonesia secara luas. Cyber security harus dipandang sebagai business risk, bukan hanya IT issue. Ini adalah tanggung jawab seluruh organisasi, bukan hanya tim IT saja. Dan yang ketiga, untuk pemerintah, perlu adanya enforcement yang lebih kuat terhadap UU ITE, serta penetapan standar minimum keamanan siber untuk industri yang mengoperasikan infrastruktur kritis. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.